Ditunggulah siapa yang masuk ya kira-kira. Teng, 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 teng. Kemudian muncullah. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Gratis loh. Cerita Kak Ade. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Adik-adik, anak-anak soleh dan solehah dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu semangat dalam semua kebaikan. Mudah-mudahan kita semua kelak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan yang indah ini, yang berbahagia ini, Kak Ade ingin menyampaikan sebuah kisah yang berjudul apa judulnya ya? Ya, tentang Nabi dan Hajar Aswad. Nah, pada suatu ketika teman-teman, Ka'bah, tahu Ka'bah? Ya, yang ada di Mekah, di Masjidil Haram, itu pernah runtuh, pernah hancur. Wallahu a'lam hancurnya itu apakah? Ada yang mengatakan karena banjir bandang. Ada yang hanya runtuh saja. Nah, kemudian diperbaiki nih oleh orang-orang ya di zaman Nabi waktu itu baru usia 30-an, belum menjadi rasul. Dalam memperbaiki Ka'bah itu juga tetap menggunakan uang yang halal. Pokoknya selain judi, selain dari mencuri ya. Orang-orang dahulu sebelum Islam sudah mengenal, membedakan antara ini rizki yang halal, ini yang haram. Nah, kemudian dikumpulkan uang itu untuk membangun kembali Ka'bah. Sampai-sampai di Hijr Ismail, kalau adik-adik lihat di bagian Ka'bah itu ada setengah lingkaran, itu Hijr Ismail. Tadinya itu tinggi dan tertutup, tapi karena uangnya nggak cukup, kemudian hanya sampai sebatas dada atau pendek, nggak setinggi bangunan yang lain. Nah, kemudian setelah selesai, tinggal meletakkan batu Hajar Aswad. Hajar Aswad ini teman-teman semuanya adalah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi untuk melengkapi bangunan Ka'bah. Saat didirikan atau dibangun, saat dinaikkan pondasinya oleh Nabiullah Ibrahim dan anaknya, siapa namanya? Ismail. Diletakkan di salah satu sudut yang ada di Ka'bah. Nah, ketika mau meletakkan itu, ternyata para suku-suku di Mekah waktu itu berebut. Ini yang meletakkan harus jadi golonganku. Tidak bisa. Ini harus jadi golonganku. Hei, tidak bisa. Aku harus yang meletakkan dari golonganku. Aku juga berhak meletakkannya. Tidak hanya kalian. Bingung. Akhirnya karena semuanya berebut. Nggak ada nih solusinya gimana nih. Berebut sampai-sampai mereka mau berperang. Hanya karena urusan meletakkan Hajar Aswad. Nah, kemudian ada orang yang paling tua di situ menyarankan. Namanya Abu Umayyah Al-Mughirah dari Bani Mahzum.
Aku punya usul. Coba kita lihat siapa orang yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram ini, ke masjid ini. Nanti kita tunjuk sebagai penengah kita. Ditunggulah siapa yang masuk ya kira-kira. Teng, 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 teng. Kemudian muncullah Nabi Muhammad SAW. Aku setuju kalau orang ini, dia namanya Muhammad, dia terpercaya di kota ini. Aku setuju. Ya, aku juga setuju. Orang-orang setuju semuanya. Nabi Muhammad waktu itu belum menjadi nabi, ya, sebagai penengah melebarkan satu kain, ya, dan kemudian Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain itu. Nabi memerintahkan para ketua dari masing-masing suku untuk memegang kain itu di sudut-sudutnya. Kemudian dibawalah, semuanya merasa membawa, ya, merasa membawa sampai di dekat di mana Hajar Aswad itu harus diletakkan. Kemudian Nabilah yang mengambilnya, Nabi Muhammad kemudian yang meletakkan. Selesai urusan, selesai masalah. Adik-adik semua, anak-anak yang soleh, yang dirindukan oleh Rasulullah, jadilah seperti Rasulullah. Dikenal baik, dikenal soleh, dikenal jujur, sehingga orang-orang percaya kepada Nabi. Orang-orang menaruh perhatian kepada Nabi, dipercayakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jika kalian di kecilnya menjadi anak-anak yang jujur, menjaga nama baik, nanti kelak dewasa kalian akan dimudahkan segala urusan, akan menjadi orang yang dipercaya untuk menengahi permasalahan yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu, nantikan kisah-kisah cerita dari Kak Adin yang menarik selanjutnya. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian agar kalian mendapatkan pahala amal jariah karena menyebarkan kebaikan. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan peringatan, agar tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi dari kisah-kisah baru dari Kak Adin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.